Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Victor. Maaf Kiai, nasihat apa yang akan disampaikan malam ini? Malam ini, kita akan bahas tentang, kami datang dari Allah, dan kepada Allah, kami kembali. Apabila aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan kepadanya daripada rohku, ayat 72, surah Sa'ad. Roh diumpamakan sebagai tubuh. Keupayaan yang menghidupkan roh dipanggil nyawa. Apabila ia hidup, ia mempunyai keupayaan untuk melahirkan berbagai macam bakat. Keupayaan yang melahirkan kehendak, dinamakan nafsu. Keupayaan untuk melahirkan pengetahuan, dinamakan akal. Roh yang satu boleh dilihat melalui 4 aspek. Aspek roh yang melahirkan bakat-bakat, seperti mendengar, melihat, dan lain-lain, dinamakan roh juga. Aspek roh yang melahirkan kehendak, dinamakan nafsu. Aspek roh yang melahirkan pengetahuan, dinamakan akal. Aspek roh yang melahirkan kehidupan, dinamakan nyawa. Tuhan mengajar manusia mengenalinya, melalui sifat atau nilai yang ada dengan manusia sendiri, walaupun sifat manusia bukan sifat Tuhan. Dalam persoalan roh, aspek roh yang menghasilkan bakat-bakat, dikaitkan dengan sifat kudrat. Nafsu pula, dikaitkan dengan sifat iradat. Akal dikaitkan dengan sifat ilmu. Nyawa dikaitkan dengan sifat hayat. Kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keupayaan kepada roh. Roh berperan membekalkan bakat-bakat, keupayaan serta tenaga. Kebisaan mendengar, melihat, berkata-kata, bergerak dan lain-lain adalah merupakan pekerjaan roh. Makanya, ketika orang sudah meninggal, ditinggalkan oleh rohnya, maka tidak bisa berkata-kata jasadnya, dan tidak bisa bergerak. Bahkan, kuburan yang jaraknya dekat saja, tidak bisa didatangi sendiri, harus digotong dengan keranda. Roh memastikan, setiap bakat itu pergi kepada alat atau panca indera yang sesuai dengannya. Roh menghantarkan bakat melihat kepada mata, mendengar kepada telinga, berkata-kata kepada lidah, dan bakat-bakat lain dihantar kepada panca indera, yang sesuai untuk masing-masingnya. Roh ketika baru memakai jasad, akan kesulitan menggunakan panca indera dan anggota tubuh yang dipakainya. Makanya, tidak ada bayi lahir langsung bisa jalan, dan berkata dengan fasih. Roh dikaitkan dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu pekerjaan roh adalah tepat dan sempurna. Roh tidak membuat salah dalam menempatkan bakat-bakat kepada anggota badan, seperti meletakkan bakat melihat kepada kaki, atau bakat mendengar kepada lutut, bakat bicara kepada telinga. Dalam syariat, roh diistilahkan sebagai malaikat. Malaikat yang menjaga matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya, akan menyeret masing-masing itu, pada falak yang telah ditentukan oleh Tuhan, dan pengaturannya, telah dibekalkan kepada malaikat atau roh masing-masing. Malaikat menjalankan perintah Tuhan dengan tepat, tanpa kegoncangan yang datang dari nafsu dan akal. Roh atau malaikat, secara semula jadinya, mempunyai sifat, hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berpikir atau memilih. Malaikat angin, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya membinasakan sebuah negeri, akan berbuat demikian tanpa belas kasihan, walaupun anak dipisahkan dari ibu bapaknya, istri dipisahkan dari suami, dan banyak nyawa terkorban, serta harta benda yang rusak. Malaikat atau roh, yang menghantar bakat melihat kepada mata, akan terus berbuat demikian, walaupun mata itu digunakan untuk melihat sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya memberhentikan penghantaran bakat tersebut. Jadi, roh pada aspek bakat-bakat adalah serupa dengan malaikat yang menjalankan tugas tanpa rangsangan nafsu dan pertimbangan akal. Pada roh yang ditentukan untuk manusia, ada aspek yang dipanggil nafsu. Nafsu menjadi faktor yang membedakan manusia dengan malaikat. Nafsu melahirkan kemauan, perasaan, timbang rasa dan semisalnya. Nilai-nilai yang ada pada nafsu, mempengaruhi haluan roh menggunakan bakat-bakatnya. Jika tidak ada pengaruh nafsu, roh akan hanya menggunakan bakat-bakatnya, untuk perkara-perkara kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peranan nafsu, menyebabkan bakat roh boleh digunakan untuk kebaikan atau kejahatan, berdasarkan nilai-nilai yang menguasai nafsu. Tabiat nafsu yang berbagai macam, menyebabkan ia dikenali dengan berbagai macam nama, berdasarkan kadar kebaikan atau kejahatan, yang menjadi tabiat nafsu itu. Pada tahap nafsu bertabiat paling buruk, ia dikenali sebagai nafsu amarah.
Pada tahap ia berkemampuan membedakan yang baik dari yang buruk, ia dinamakan nafsu lawamah. Pada peringkat nafsu lawamah, mengenali dan mengakui keburukan tidak menghilangkan sepenuhnya tabiat buruk itu dari nafsu. Apabila tabiat buruk itu sudah hilang sepenuhnya dari nafsu, ia dinamakan nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah, walaupun sudah tidak memiliki tabiat buruk, tetapi ia masih belum menetap dan bisa kembali dipengaruhi oleh tabiat buruk. Jika ia sudah menetap, teguh dan tabiat buruk tidak sampai kepadanya lagi, ia dinamakan nafsu mutmainah. Nafsu yang berada dalam suasana mutmainah, merupakan nafsu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijamin surga untuknya. Nafsu yang bertaraf ahli surga ini, akan mengarahkan bakat-bakat roh kepada perkara-perkara kebaikan saja. Aspek roh, yang berkait rapat dengan keupayaan membuat pilihan, selain nafsu, adalah akal. Jika nafsu menjadi pembeda di antara manusia dengan malaikat, maka akal menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Akal memiliki keupayaan untuk berpikir, mengingat, menimbang, berangan-angan dan seumpamanya. Bakat akal yang demikian, berpusat pada otak. Ia berguna untuk mengurusi perkara-perkara lahiriah, seperti bidang sains dan teknologi, sosial dan lain-lain bidang kehidupan. Akal jenis ini, mampu bergerak dalam skop fitrah kemanusiaan, tetapi tidak berupaya melonjak kepada fitrah muslim, karena ia lemah dalam perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Akal yang berpusat pada otak dibatasi oleh logika, sedangkan Tuhan tidak ada batasan. Bakat-bakat roh, nafsu dan akal, dibagi pada dua kategori. Kategori pertama adalah kemanusiaan, dan yang kedua, kehambaan kepada Tuhan. Bakat-bakat roh, nafsu dan akal, yang berfungsi memenuhi keperluan hidup manusia, secara lahiriah, dinamakan kemanusiaan. Bakat yang digunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat bakti kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya dinamakan kehambaan, ubudiyah. Akal yang berpusat pada otak adalah akal kemanusiaan. Ia tidak mampu menghayati kebesaran, keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal yang berguna bagi pengajian tentang ketuhanan adalah akal yang berhubung dengan hati nurani, yang bersulukan cahaya petunjuk Tuhan. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau, satu roh dari urusan kami. Padahal, jika tidak demikian, tidaklah engkau tahu, apa itu kitab, dan apa itu iman. Kami jadikan ia nur yang kami beri petunjuk, kepada barang siapa yang kami kehendaki, daripada hamba-hamba kami. Ayat 52 dan 53, Surah Asy-Syura. Aspek bakat-bakat roh, nafsu dan akal, yang ada perkaitan dengan roh urusan Tuhan itulah, yang mampu menyatakan kehambaan kepada Tuhan. Nur atau cahaya roh urusan Tuhan, menjadikan alam gaib terang benderang, sehingga bakat-bakat roh, bisa melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu bisa mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akal pula, dapat merenungi bidang gaib, sehingga mendapat pengetahuan tentang Tuhan. Roh dengan bakat-bakatnya, nafsunya dan akalnya, tidak boleh berfungsi jika tidak ada penghidupan atau nyawa. Allah yang Maha Hidup, mengaruniakan penghidupan kepada roh urusannya, dan roh urusan Tuhan, menggerakkan roh insan untuk hidup. Penghidupan atau nyawa roh itu, yang juga diistilah sebagai roh, bukanlah hayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hayat yang mutlak, sebab itu Dia berkuasa menciptakan penghidupan atau nyawa yang tidak mutlak untuk makhluknya. Nyawa insan atau roh hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sifat hayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, kejadian roh atau nyawa ini mengatasi segala kejadian yang lain, karena apa juga bentuk kewujudan, hanya boleh berfungsi setelah digerakkan oleh nyawa. Nyawa atau roh yang istimewa ini adalah nyawa bagi roh, bukan nyawa bagi jasad. Ciptaan roh bernyawa atau hidup dikaitkan dengan tiupan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ada roh, tidak ada bakat-bakat, tidak ada malaikat. Sebelum ada nyawa, tidak ada penghidupan. Dalam suasana tidak ada malaikat sebagai penghijab, dan tidak ada penghidupan sebagai penggerak, Tuhan menciptakan roh yang bernyawa. Roh itu menjadi bernyawa, karena tiupan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan roh bernyawa ini, merupakan ciptaan secara langsung tanpa perantaraan malaikat. Pada ciptaan yang paling istimewa ini, perantaraan hanyalah
hijab ketuhanan atau sifat Tuhan. Roh bernyawa yang berhijabkan sifat Tuhan inilah yang diistilahkan sebagai tiupan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh yang berhijabkan hijab ketuhanan itu merupakan ciptaan Tuhan yang paling murni, paling istimewa, dan paling mulia. Setelah roh yang paling murni itu diciptakan, ia berfungsi pula sebagai penghijab kepada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Jadi, roh yang paling murni itu adalah ciptaan kelas pertama, dan kejadian yang lain adalah ciptaan kelas kedua. Roh yang paling murni atau latif, itu lebih murni daripada cahaya malaikat. Malaikat tidak berupaya menyaksikannya. Kedudukan roh yang paling latif itu, satu tingkat lebih tinggi, daripada tingkat terakhir yang dipijak oleh Jibril, pada malam Isra dan Miraj. Walaupun Jibril, merupakan salah satu makhluk bangsa Nur yang latif, tetapi kelatifan Nur Jibril, lebih rendah daripada kelatifan roh yang paling latif itu. Sebab itu, Jibril tidak dapat memasuki medan Nur, roh yang paling latif itu. Roh yang paling latif itu adalah roh Nabi Muhammad SAW, atau biasanya di kalangan ahli tasawuf dipanggil roh Muhammad. Kelatifan roh Baginda SAW itulah yang menjadi hijab melindungi Baginda SAW melalui pergeseran alam gaib sehingga Baginda SAW sampai kepada Arasy, yaitu medan Nur, roh yang paling latif itu. Nabi Muhammad SAW kembali ke tempat asal roh Baginda SAW, tempat yang tidak ada makhluk lain, kecuali Nur yang latif itu. Tuhan berkehendak mengadakan kenyataan kepada roh yang paling latif itu, dan untuk itu, Dia ciptakan jasad Adam alaihissalam. Setelah jasad Adam alaihissalam sempurna diciptakan, Tuhan hubungkan roh yang paling latif itu dengan jasad tersebut. Hubungan itu menyebabkan Adam alaihissalam menjadi hidup, dengan mempunyai rohnya sendiri, yang menumpang bakat kehidupan kepada roh yang latif. Walaupun jasad Adam alaihissalam dijadikan dari tanah, tetapi rohnya berkait dengan roh yang paling latif, malah roh Adam alaihissalam atau roh insan adalah bakat roh yang paling latif itu. Tidak putus hubungan roh individu dengan roh yang menjadi sumber kepada kewujudan roh-roh. Roh yang paling latif, roh Nabi Muhammad SAW, sumber kepada roh-roh insan, berkedudukan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusannya atau urusannya yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyimpan segala pengaturan mengenai segala yang Tuhan mau ciptakan. Roh urusan Tuhan itulah yang bertugas dengan tepat, memastikan apa yang Tuhan kehendaki itu terlaksana dengan tepat. Dan tidak kami utuskan engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ayat 107, Surah Al-Anbiya. Bakat kekhalifahan roh yang paling latif itu, hanya menjadi kenyataan, setelah Adam alaihissalam diciptakan. Adam alaihissalam dan keturunan beliau alaihissalam, menjadi bekas menerjemahkan bakat-bakat khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh insan yang diterangi oleh roh yang paling latif, yang hanya dihijabkan oleh hijab ketuhanan, dibekalkan dengan kebisaan untuk mengalami suasana hadrat ilahi, merasai kehadiran Tuhan, serta mengenali Tuhan, dalam aspek yang ada hubungan dengan makhluk dan Tuhan, dalam aspek yang melampaui segala bentuk perhubungan dengan makhluk. Roh insan yang diterangi oleh roh yang paling latif, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tasbih dan tansih. Hadrat ilahi atau hakikat, yang dialami oleh roh insan, diistilahkan sebagai rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikaruniakan kepada roh insan, tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Oleh karena itu, makhluk yang lain mesti akur dengan kedudukan insan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Adam alaihissalam yang menyatakan kekhalifahan itu, maka sekalian makhluk mesti akur dengan kedudukan Adam alaihissalam sebagai ciptaan Tuhan yang menanggung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Sekalian makhluk mesti tunjukkan bukti penerimaan tersebut dengan cara sujud menghormati Adam alaihissalam. Intipati kepada roh adalah aspeknya yang melahirkan penghidupan, yang diistilahkan sebagai nyawa. Seumpama air yang mengalir kepada seluruh tubuh, menggerakkan semua bakat-bakat. Atas dasar perkaitan roh dengan jasad, aspek nyawa itu dinamakan nyawa insan. Ada juga yang menamakannya insan batin. Ada juga yang memanggilnya insan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk menggambarkan hubungannya dengan hadrat ilahi, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada pula yang memanggilnya diri yang sebenarnya. Oleh karena kedudukan hubungannya dengan hadrat Tuhan, maka dialah yang benar-benar bertaraf hamba Tuhan, yang tahu melakukan kehambaan kepada Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jika dia berhenti bekerja, maka semua bakat-bakat akan berhenti berfungsi. Jika dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua bakat-bakat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh mempunyai keupayaan untuk menghidupkan jasad dan menggerakkan bakat-bakat yang ada pada jasad. Kesan dari tindakan roh, jasad menjadi hidup, dan keupayaan yang menghidupkan jasad itu dinamakan nyawa bagi jasad. Nyawa yang menghidupkan jasad ini biasanya dipanggil roh hewani. Roh yang menggerakkan roh hewani itu dinamakan roh insani. Roh hewani menghidupkan jasad. Roh insani juga memperoleh kehidupan dari insan sirullah atau insan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila roh insani berhenti membekalkan roh hewani, jasad akan mengalami kematian, tetapi roh insan tidak mati, walaupun jasad sudah mati. Oleh sebab itu, kematian jasad tidak menyelamatkan manusia dari soal jawab di dalam alam kubur. Alam kubur merupakan salah satu dari pintu surga ataupun pintu neraka. Insan yang hidup di dalam kubur akan memandang kepada salah satu tempat kesudahannya, sama ada surga atau neraka. Bahagia sudah dapat dirasakan oleh ahli surga, sekalipun kiamat belum terjadi. Roh hewani atau nyawa kepada jasad bekerja melalui pernafasan, yaitu udara yang keluar masuk melalui hidung dan mulut, dan juga aktivitas turun naik di dalam jantung, yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Roh hewani dan aktivitas jasad berkait rapat. Jika pengaliran udara ke dalam jasad ditahan, atau aktivitas jantung diberhentikan, roh hewani tidak berupaya lagi menghidupkan jasad. Jadi, nyawa jasad dan jasad saling bergantungan, saling perlu memerlukan. Tubuh yang sehat dengan jangka hayat nyawa jasad ada kaitan. Kesatuan bakat-bakat roh, nafsu, akal dan nyawa dinamakan rohani atau hati nurani, yang bertaraf hamba Tuhan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang asli, tanpa pengaruh alam jasad dan alam benda. Rohani berkedudukan sebagai insan yang sempurna. Rohani dikuasai oleh sifat wahdaniyah, yaitu rohani menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kecenderungan rohani hanya satu, yaitu melakukan ubudiyah, atau kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, tatkala Tuhan engkau mengambil dari anak cucu Adam, dari tulang-tulang punggung mereka, dan dia jadikan mereka saksi atas diri mereka sendiri, bukankah aku Tuhan engkau? Semua menjawab, memang, kami menyaksikan. Supaya jangan kamu berkata di hari kiamat, sesungguhnya kami lalai dari ini. Atau supaya tidak kamu katakan, yang musyrik itu hanyalah bapak-bapak kami yang dahulu, sedangkan kami ini, hanyalah keturunan sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami, lantaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat salah? Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu supaya mereka kembali. Ayat 172-174, Surah Al-A'raf. Sebelum bercantum dengan jasad semua keturunan Adam, yang masih dalam keadaan rohani yang suci murni, yang menyaksikan keesaan Tuhan, telah dihadapkan oleh Tuhan dengan ikrar ubudiyah. Kehambaan. Sekalian mereka menyaksikan dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohani menyaksikan yang demikian karena mereka bermakrifat tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketuhanannya. Rohani yang telah bermakrifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah diri manusia yang sebenarnya, sementara jasad adalah alat baginya membuktikan kehambaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak ada alasan kelak untuk mengatakan bahwa mereka tidak diberi pengetahuan tentang Tuhan. Mereka juga tidak boleh memberi alasan menurut hukum lahiriah yang berhubung dengan pertalian jasad dengan mengatakan mereka menjadi musyrik karena ibu bapa mereka musyrik. Sebelum ada kaitan dengan jasad, menurut nasab keturunan, manusia yang sebenar atau rohani sudah mendapat keterangan yang jelas tentang Tuhan. Tuhan karuniakan jasad kepada manusia rohani, supaya mereka membuktikan kebenaran ikrar kehambaan yang mereka telah buat dengan Tuhan. Manusia rohani berkewajiban mencari jalan kembali ketika mereka masih mengendarai jasad, karena jasad itu nanti
yang akan menjadi saksi ke atas mereka. Manusia rohani masuk ke alam jasad untuk melakukan pekerjaan yang diamanahkan oleh Tuhan. Pekerjaan itu adalah menjadi khalifah, mengatur kehidupan berjasad, menurut perintah dan peraturan Tuhan. Apabila dikeluarkan dari alam jasad, habislah tempuh yang dibenarkan untuk bekerja. Datanglah tempuh perkiraan, dan pemberian ganjaran atau hukuman. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Baik Kiai, terima kasih atas nasihatnya Kiai. Itulah tadi, nasihat dari Kiai, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin, dan jangan lupa, simak part selanjutnya.